Halo semua, selamat datang di channel R Plesiran Kandang. Teman-teman, ketika melihat beberapa anakan entok yang ada di video ini, apa yang ada di benak pikiran teman-teman semua? Oke, banyak ya. Ini adalah mintian entok yang berjumlahnya 22 ekor yang dihasilkan dari satu indukan entok saja. Apa yang terjadi teman-teman ketika melihat anakan entok yang sebanyak ini hanya dihasilkan oleh satu indukan entok saja? Pasti kita berpikir pakannya pasti sangat bagus. Campuran konsentrat, penambahan konsentrat di dalam pakan hari-harinya itu pasti menjurusnya ke pakan pabrikan, atau itu bisa dihasilkan dari pakan yang berprotein tinggi yang berasal dari alam seperti keong, seperti bekicot, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dilakukan oleh salah satu peternak pemula kita ini, yaitu adalah seorang buruh yang kesehariannya beliau bekerja sebagai kuli bangunan dengan usaha yang pas-pasan, dengan tidak ada kemampuan dalam pengetahuan beternak entok, tetapi beliaunya bisa menghasilkan mintian yang begitu banyak hanya dengan satu indukan saja. Mungkin teman-teman bisa men-scroll konten saya yang ada di bawah. Saya dulu pernah bercengkrama, berdiskusi, dan meliput ketika beliaunya ini, Bapak Jumadi ini, yang beralamatkan di Semaung Kembaran, RT 2 RW 5, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ketika itu saya bermain ke rumahnya untuk meliput suasana yang ada di kandangnya. Apa yang terjadi? Beliau hanya memberikan pakan gedebok pisang secara segar. Ketika itu gedebok pisangnya hanya dicampur dengan ransum bekatul saja, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, saat ini saya kembali lagi bersilaturahmi di rumah beliau, Bapak Jumadi, untuk melihat hasil mintian, karena saya mendapatkan kabar kalau salah satu ternak entoknya ini sudah berhasil menetas. Pikiran saya mungkin cuma 11 ataupun 10 ekor saja, karena dengan pemahaman saya ketika menggunakan pakan gedebok pisang tidak ada campuran protein yang lain, baik protein hewani maupun protein yang dihasilkan dari pakan pabrikan. Ini sangat susah untuk ekspektasi saya itu di atas 15 ekor. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah entokan dari satu indukan ini berhasil bertelur 22 butir dan berhasil menetas semua. Itu capaian yang fantastis. Tetapi ketika saya konfirmasi ulang, yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Karena pemahaman beliau tentang beternak entok ini sangat minim dan tidak mempunyai pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas ternak entoknya, apalagi komposisi pakan yang ideal. Beliau tidak paham terkait dengan hal itu. Jadi ini adalah keuntungan, atau bisa dikatakan dalam bahasa Jawanya itu adalah bejo ya. Kalau orang bejo itu melebihi orang pintar. Orang pintar belum tentu bejo. Dengan hal-hal yang sederhana ini, seorang peternak pemula pun bisa berhasil beternak entok dengan ala kadarnya. Kita bisa melihat tidak ada sekat, tidak ada pagar yang terbuat dari bambu, apalagi beton, dengan mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membuat pagar beton. Bambu pun tidak ada karena keterbatasan dana bagi Pak Jumadi ini. Tetapi endoknya pun juga sangat bagus-bagus, sehat walafiat, dengan pakan ala kadarnya, yaitu gedebok pisang dicampur dengan bekatul saja. Kita bisa lihat ada di sisi timur, ini adalah pohon pisang yang digunakan sebagai pakan. Kita lihat-lihat, tidak ada daun dan tidak ada trubus yang bisa menghasilkan buah. Ini karena apa? Ini adalah korban dari Bapak Jumadi untuk menyajikan pakan seharian hanya menggunakan gedebok pisang. Ketika saya tanya, ini kok tidak dirobohkan? Karena yang beliau ambil itu adalah sari gedebok pisang yang berada di pangkal buah. Jadi gedebok ini belum berbuah,
usianya masih sekitar 3 bulan, tetapi pangkal buahnya itu dipotong untuk dicacah dan dicampur dengan begatul sebagai pakan hariannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya konfirmasi kembali terkait dengan genetik dari gedobok pisang tersebut atau dari entok-nya tersebut, beliau mengatakan kalau entok ini adalah hasil dari pembelian Minty yang ketika itu di peternak tersebut juga indukannya sangat bagus, produktivitas telurnya itu di atas 15. Jadi beliau tertarik membeli Minty-nya, dibesarkan, dan hasilnya juga tidak kalah dengan peternak yang menjual Minty-an tersebut, tetapi malah hasilnya lebih bagus. Jadi dari kasus ini bisa kita pahami, bisa kita pelajari bahwasanya pembelian entok ketika ingin dilanjutkan beternak oleh peternak pemula dengan skala rumahan, itu pembelian entok di peternak lebih aman dan lebih menguntungkan. Karena apa? Satu, kita bisa melihat indukannya ini. Yang kedua, genetiknya pun juga terlihat ketika kita sudah membelinya. Kita bisa melihat apakah indukannya ini produktivitas telurnya ini bagus atau tidak. Terkait dengan campuran pakan ini hanya sifatnya mendongkrak supaya ketika entoknya ini mempunyai genetik dengan produktivitas tinggi, bertelurnya di atas 15, dan fertilitas ketelurnya itu juga 99% menetas, itu baru kita stabilkan dengan campuran pakan yang berprotein tinggi. Gitu ya. Jadi campuran pakan ini sifatnya hanya untuk menjaga stabilitas reproduksi entok supayanya tetap stabil sesuai dengan genetik yang diturunkan. Ketika kita membelinya entok, ketika kita mempunyai entok yang genetiknya kurang bagus, produktivitas telurnya kurang bagus, apapun pakan yang kita berikan berprotein tinggi ataupun menggunakan pakan pabrikan yang sangat mahal, sulit untuk meningkatkan produktivitas telur dan fertilitas telur. Tetapi ketika kita sudah mempunyai entok yang punya genetik bagus, tingkat produktivitas juga sangat tinggi, kita stabilkan supayanya ini nanti ketika berproduksi tidak jauh berbeda dengan nenek moyangnya atau dengan indukan-indukannya yang dari peternak. Kita stabilkan dengan komposisi pakan yang sempurna. Gitu ya. Jadi pakan yang sempurna ini sifatnya itu satu untuk memenuhi protein, memenuhi kebutuhan asupan gizi dan asupan karbohidrat sehingga stabilitas reproduksi ini tidak menurun. Tetapi ketika kita sudah mempunyai entok yang bergenetik tinggi tetapi kita memberi pakan asal-asalan, ini yang menjadi masalah. Produktivitas telur pasti akan menurun. Nah, ketika sudah menurun, meningkatkan produktivitas sesuai dengan karakter indukannya, itu sangat susah. Gitu. Tetapi di kandang Pak Jumadi ini, saya juga sangat heran. Hanya dengan pakan gedobok pisang dicampur dengan katul, ini kok bisa produksinya tetap stabil sesuai dengan genetik yang diturunkan. Ternyata kesehariannya entok Pak Jumadi ini adalah diumbar. Jadi beliau beternak entok skala rumahan tetapi dengan sistem umbaran. Nah, kemungkinan besar entok ini setelah diberi makan, entok-entok Pak Jumadi ini akan jalan-jalan atau mencari pakan tambahan yang lain, bisa berupa rembutan atau bisa berupa belalang atau bisa berupa hewan-hewan kecil. Karena endoknya ini kan mencari sendiri, otomatis dia bisa memilih pakan yang cocok untuk meningkatkan atau memenuhi gizi tubuhnya sendiri. Jadi itu adalah keuntungan sistem beternak entok skala rumahan dengan sistem umbaran. Ini di sini beda dengan sistem sekat. Entok tidak bisa kemana-mana. Kebutuhan pakannya itu juga tergantung dengan sang pemilik atau sang peternak. Kalau peternaknya masih pemula ya asal-asalan memberi pakannya. Kalau peternaknya sudah senior ya pasti diberikan campuran-campuran pakan yang berprotein tinggi. Ini bedanya. Jadi kalau entok kita masih skala rumahan, bila aman, tidak ada predator ataupun tidak ada
kesempatan kemalingan atau dicuri orang, monggo silahkan untuk diumbar. Ini tidak masalah karena endok itu paham betul kebutuhan asupan pakan untuk diri endoknya sendiri. Tetapi kalau endok ini disekat atau di kandang tidak bisa kemana-mana, ya peternak yang mempunyai endok ini harus berpikir atau harus memajukan kreativitasnya untuk menciptakan pakan-pakan yang murah, pakan-pakan yang berprotein tinggi sehingga produktivitas telurnya ini tetap terjaga. Gitu ya. Jadi yang menjadi masalah atau yang menjadi solusi dalam kasusnya Pak Jumadi ini adalah satu, pilihlah endok yang bergenetik tinggi. Yang kedua, belilah endok langsung dari peternaknya. Jadi kita bisa melihat apakah minion yang kita beli itu genetiknya bagus atau tidak ketika sudah melihat indukannya. Yang ketiga, asupan pakan yang sederhana itu boleh, asupan pakan yang sederhana itu juga boleh, tetapi ketika kita hanya bisa memberikan asupan pakan yang sederhana, alangkah baiknya ini endok kita diumbar. Diumbar saja supaya kebutuhan pakan yang lain bisa dicari oleh endok itu sendiri. Tetapi kalau endok itu di kandang, maka yang terjadi apa? Endok itu hanya menunggu pakan dari sang pemilik. Kita bisa lihat panennya anakan Pak Jumadi ini atau panen anakan endoknya Pak Jumadi ini sangat banyak ya. Ini ada 22 ekor. Jadi satu indukan bisa berproduksi 22 telur dan menetas semua. Alhamdulillah. Semoga ke depan endok-endoknya Pak Jumadi ini bisa berproduksi terus, bisa menjaga stabilitas produksinya, dan bisa berkembang dengan pesat. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.